Jadi kalian juga bisa disebut sebagai orang-orang yang bertahan sampai titik penghabisan, kan? Kalian memang bertahan sampai titik penghabisan. Terima kasih banyak, karena saya harap akhir saya sendiri tidak pahit, tapi terima kasih banyak sudah bertahan. Terima kasih Alex, terima kasih Yonatan, terima kasih seluruh keluarga JNS TV atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara. Dan saya ingin berbicara kepada kalian tentang perang informasi, karena saya rasa ini adalah salah satu hal yang jarang kita bicarakan. Dan jelas ini sangat menyita perhatian banyak dari kita, bukan hanya karena kita bekerja di bidang informasi atau berurusan dengan informasi, tetapi karena inilah yang oleh Perdana Menteri disebut Front ke-8, sementara kita sedang berperang di 7 front. Tetapi front ke-8 adalah front hasutan, kebencian terhadap Yahudi. Itu telah berkembang pesat di seluruh dunia, terutama sejak 7 Oktober, dengan cara yang benar-benar tidak kami duga. Dan sifat serta kecepatan penyebarannya adalah sesuatu yang saya rasa belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, saya ingin memulai pernyataan saya dengan memberikan komentar. Saya melihat di lini masa saya pagi ini hanya cuplikan dari sebuah wawancara bahwa Jeremy Boring yang bekerja untuk The Daily Wire, dia adalah CEO The Daily Wire, dan saya rasa dia juga punya podcast. Dia diwawancarai oleh seorang podcaster lain, dan dia mengatakan di sana dalam cuplikan yang saya lihat bahwa setiap kali dia menulis sesuatu yang mendukung Israel, dia langsung dibanjiri. Dia bukan Yahudi. Kamu tahu, puluhan komentar yang menuduhnya, entah apa, fitnah darah, atau apapun ujaran antisemit yang sedang tren pada hari itu. Jadi setiap kali dia mengatakan sesuatu yang mendukung Israel, dia langsung diserang. Dia diserang oleh puluhan, bahkan ratusan komentar dari pengguna yang menyerangnya sebagai seorang Yahudi, padahal dia bukan Yahudi. Dan kita juga melihat hal lain, yaitu TikTok. Begitu TikTok masuk ke pasar Amerika, kita melihat adanya korelasi langsung antara naiknya TikTok atau penetrasi TikTok ke pasar media Amerika dan meningkatnya antisemitisme di Amerika Serikat. Artinya, platform itu sendiri menjadi penyebar langsung dan penyalur antisemitisme ke seluruh masyarakat Amerika Serikat. Jadi, semakin banyak orang yang menggunakan TikTok, semakin banyak pula orang yang bersikap antisemit, hampir dalam rasio 1:1. Dan begini, ini membawa kita pada semacam ironi, bukan? Maksudku, banyak dari kita di ruangan ini cukup tua untuk mengingat dunia sebelum internet. Dan keajaiban yang kita rasakan ketika melihat bagaimana kita bisa duduk di depan komputer dan berbicara dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa perlu mesin fax atau perangko, bukan? Maksudku, itu adalah sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Koneksi dial-up ke internet dan tiba-tiba kamu terhubung dengan seluruh dunia. Dan pada awal abad ke-20 itu sudah mulai mengubah hasil pemilihan umum. Itu sudah memengaruhi siapapun yang memahami cara menggunakan internet dengan lebih baik, mampu menyampaikan pesannya dengan lebih baik, dan itu sudah memengaruhi dunia politik dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun. Namun yang kami temukan adalah bahwa penyebaran informasi di seluruh dunia tidak berkorelasi dengan perluasan pengetahuan. Bukan berarti semakin banyak informasi atau hal yang dilihat orang setiap hari membuat mereka semakin berpengetahuan. Faktanya, itu justru membuat mereka semakin kurang berpengetahuan. Jadi, rata-rata orang di seluruh dunia saat ini justru lebih sedikit pengetahuannya tentang fakta dibandingkan sebelum ada internet, yang sebenarnya aneh, kecuali jika Anda kemudian bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu? Karena pada saat yang sama, ketika informasi menyebar, disinformasi juga disebarkan secara sengaja dan dengan niat jahat. Jadi, apa yang membuat disinformasi lebih mudah diterima oleh pengguna platform seperti TikTok, Twitter, atau X, Facebook, atau Instagram? Karena disinformasi tidak mengharuskan Anda berpikir tentang bagaimana memecahkan masalah. Disinformasi hanya mengharuskan Anda berpikir tentang siapa yang harus disalahkan atas masalah Anda. Dan itu jauh lebih mudah untuk diterima. Yang dilakukan disinformasi adalah memanfaatkan prasangka yang tersembunyi. Disinformasi diarahkan, dibuat khusus agar selaras dengan prasangka yang sudah mereka miliki sebelum menerima disinformasi,
lalu disinformasi itu mengaktifkannya. Disinformasi memicu, memberdayakan orang-orang yang memiliki prasangka tersembunyi untuk tiba-tiba merasa nyaman mengekspresikan prasangka tersebut. Baik, jadi yang patut dicatat adalah bahwa tingkat antisemitisme meningkat lebih sedikit rata-rata di negara-negara Arab dibandingkan di tempat seperti Eropa atau Amerika Utara. Dan mengapa demikian? Karena prasangka tersebut memang sudah tidak tersembunyi sejak awal. Benar kan? Jika kamu melihat Qatar atau Mesir atau Arab Saudi atau dimanapun kamu melihat data Surveillance Pew tentang antisemitisme di kalangan warga Yordania pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa hampir 100% warga Yordania memiliki sikap negatif terhadap orang Yahudi. Dan lihat saja, sampai sekarang pun mereka masih begitu. Benar kan? Yang kamu temukan, perbedaan besarnya adalah antara negara-negara seperti Prancis, atau Kanada, atau Amerika Serikat, di mana prasangka laten lebih banyak, yang tidak terungkap dalam data survei opini pada tahun 1990-an dan 2000-an, bahkan hingga 2010-an. Namun sekarang, hal itu dipicu oleh penyebaran prasangka terhadap orang Yahudi secara sengaja di platform-platform ini oleh aktor negara. Termasuk tentu saja Qatar, Turki, Tiongkok, Rusia, Iran, Pakistan, dan lain-lain. Dan ini adalah operasi yang disengaja oleh pemerintah dan juga oleh individu. Sekarang, jika Anda kembali sebentar ke pernyataan Boring dari pagi ini, bukan membosankan dalam arti membosankan, tapi Jeremy Boring, saya rasa dieja B-O-E-R-I-N-G, saya tidak yakin. Tapi, apa yang menyerangnya? Sebenarnya, komentar-komentar apa itu yang jumlahnya puluhan di setiap pernyataan pro-Israel yang dibuat Jeremy? Ya, banyak dari mereka kemungkinan besar bukan orang, tapi bot. Jadi itu adalah respons otomatis yang dipicu oleh algoritma yang selaras dengan pesan-pesan pro-Israel. Jadi itu dipicu oleh pernyataan pro-Israel, frasa pro-Israel, apapun itu. Dan itu langsung tertuju kepadanya secara otomatis kan? Dan itu mengalihkan trafik dari dia. Mungkin dia akan kehilangan pelanggan. Dan di sisi lain, seiring waktu, yang kita lihat adalah para influencer ini, podcaster, penyiar, penulis, apapun itu, mungkin mereka menghabiskan sebagian besar waktunya membicarakan tentang widget. Tapi jika mereka membicarakan tentang widget, lalu tiba-tiba menyelipkan sesuatu tentang bagaimana orang Yahudi mengendalikan Hollywood, maka tiba-tiba pernyataan itu mendapat 300.000 penayangan lebih banyak daripada apapun yang pernah mereka katakan tentang topik utama mereka, yaitu widget. Jadi, ada seseorang yang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi, misalnya tentang kebugaran pria. Kita sering melihat hal seperti itu di apa yang disebut sebagai manosfer. Lalu tiba-tiba, ketika mereka mulai memasukkan pernyataan antisemitisme ke dalam ucapan mereka langsung jadi terkenal di seluruh dunia. Dan mereka menjadi sangat dihormati sebagai ahli dalam isu bahwa orang Yahudi mengendalikan segala sesuatu yang jahat di planet bumi. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan jumlah pelanggan terbanyak untuk podcastmu atau apapun yang kamu jual, maka caranya yang kamu temukan adalah dengan ikut-ikutan membahas hal itu. Antisemitisme dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan antisemitis dan memberikan persetujuan kepada orang lain agar merasa nyaman dengan antisemitisme mereka sendiri, atau untuk mengadopsi antisemitisme sebagai identitas mereka. Bahkan jika sebelumnya mereka tidak terlalu memikirkan tentang orang Yahudi, dan tentu saja belum pernah benar-benar berpikir untuk membenci kami, dan jelas, kamu tahu, kamu bisa melihat itu dengan sangat jelas pada kelompok woke, kan? Bahwa mereka sedang merespons. Bukan hanya itu, maksudku, bukan seseorang yang tiba-tiba menemukan bahwa Israel adalah akar dari semua kejahatan, padahal sebelumnya dia memuji Israel setelah 7 Oktober. Bukan berarti dia tiba-tiba menemukan kebenaran yang lebih dalam. Sebaliknya, dia menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang pemasaran. Sehingga itu menjadi kebenaran yang lebih dalam tentang keuntungan finansial yang kemudian membawa kita pada pertanyaan, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi, negara-negara demokrasi, tempat yang memiliki kebebasan berpendapat, terlibat di dalamnya. Sebenarnya, pertama-tama, saya hanya ingin menyebutkan satu hal lagi, yaitu lembaga-lembaga umum yang selama ini kita andalkan untuk
Menjadi. Menyampaikan kebenaran, atau setidaknya mampu menyebarkan informasi yang nyata adalah media dan dunia akademik, bukan? Maksud saya, ini adalah dua institusi klasik di mana jika kamu punya semacam cap jaminan mutu dari Universitas Harvard atau dari New York Times, maka itu dianggap benar. Aku membacanya di Times, kan? Berapa kali kita pernah mengatakan itu? Kita mengutip sebuah artikel. Itu adalah artikel yang aku baca di New York Times beberapa minggu lalu, kan? Dan kemudian semua orang mempercayaimu. Benar kan? Begitulah keadaannya selama bertahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang kita punya situasi di mana New York Times mendapatkan hadiah Pulitzer untuk foto halaman depan yang menunjukkan seorang anak yang menderita fibrosis kistik, dan itu digunakan sebagai fitnah darah untuk mengatakan bahwa Israel membuat anak-anak di Gaza kelaparan, kan? Mereka menghapus dari foto itu saudara laki-laki si anak kecil yang sebenarnya adalah balita yang sehat, normal, dan cukup makan, kan? Mereka tidak mau itu ada di sana, jadi mereka menghapusnya. Kamu tahu, jadi New York Times dengan sengaja menyebarkan fitnah darah. Dengan sengaja dan niat jahat. Lalu, kamu juga punya hal-hal seperti studi kolonialisme pemukim, kan? Di universitas-universitas papan atas, padahal sebenarnya itu tidak ada. Jadi semuanya benar-benar imajinasi, hal-hal yang dibuat-buat. Dan orang-orang menulis buku tentang kolonialisme pemukim. Entahlah, aku tinggal di Efrat. Aku belum pernah melihat seorang kolonialis di lingkungan tempat tinggalku, kamu tahu. Dan semuanya hanyalah ibu rumah tangga pinggiran kota. Kamu tahu, maksudku, oh ya, disitulah Raja Daud lahir. Jadi, begitulah. Ini fenomena baru yang kita hadapi saat ini. Berbeda dari yang pernah kita lihat di masa lalu, di mana lembaga-lembaga yang dulu bisa diandalkan untuk memverifikasi kebenaran, sekarang dibayar. Berapa banyak uang yang terungkap berasal dari Qatar untuk mendanai institusi akademik di Amerika Serikat? Dan kamu tahu, ratusan miliar dolar kan dalam 15 tahun terakhir atau semacamnya. Jadi mereka menyadari bahwa bukan hanya bisa memanipulasi narasi daring, Tiongkok juga kan? Bukan hanya bisa melakukan itu, tapi jika kamu membayar sebuah institusi, kamu bisa mengambil alih institusi tersebut melalui donasi. Lalu, kamu bisa memperkenalkan seluruh ranah yang disebut dunia akademik. Yang semuanya palsu, semuanya kebohongan, semuanya sama sekali tidak benar. Jadi pihak-pihak yang memverifikasi kebenaran, dunia akademik, media tradisional, semuanya adalah bagian dari kompleks ketidakbenaran ini, dari menyesuaikan pesan-pesan dengan prasangka tersembunyi. Jadi sekarang, setelah menceritakan banyak kebenaran pahit tentang situasinya, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan orang Israel, apa yang harus dilakukan orang Yahudi di seluruh dunia mengingat hal ini? Sistem luar biasa yang diarahkan kepada kita dan digunakan melawan kita ini. Dan menurut saya ada dua jawaban. Dan tidak ada yang sempurna, tapi keduanya sudah cukup. Hal pertama yang harus kita ingat adalah kita punya satu hal yang berpihak pada kita. Memang kecil, tapi penting. Itu disebut kebenaran. Dan ya, mari kita dukung kebenaran, mari kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ya. Tepuk tangan yang meriah. Benar sekali, kita punya kebenaran di pihak kita. Jadi, saat kita bercerita, itu bukan narasi. Bukan narasi Israel yang kita ceritakan. Ini benar-benar fakta. Tahukah kamu, banyak sekali dari apa yang disebut jurnalis, ya, yang dibunuh oleh pasukan IDF sebenarnya adalah teroris. Persis seperti yang kami katakan saat kami membunuh mereka. Kamu tahu? Dan Hamas tidak memberikan data sebenarnya tentang jumlah warga sipil yang tewas. Mereka berbohong, kan? Seperti yang telah ditunjukkan oleh Kolonel John Spencer, yang merupakan kepala Urban Warfare Institute di West Point, kami memiliki rasio kematian kombatan terhadap non-kombatan terendah dalam sejarah peperangan modern, kan? Dan ini bukan dalih yang meminta perlakuan khusus. Inilah cara perang orang Yahudi. Ini adalah cara perang IDF, karena kami tidak menargetkan warga sipil. Dan jelas, semua tuduhan genosida ini adalah fitnah darah. Benar kan? Jadi, ketika kami mengatakan kebenaran, kami memang mengatakan kebenaran. Ketika kami menyampaikan versi kami, yang kami ceritakan adalah kisah sebenarnya. Dan kamu tahu, ada banyak orang seperti Jeremy Boring yang akan dengan luar biasa bersedia dan terima kasih padanya
untuk menanggung kebencian seolah-olah dia seorang Yahudi karena dia benar-benar peduli pada kebenaran. Dan saya pikir ada cukup banyak orang di dunia ini yang peduli pada kebenaran untuk membantu kita melewati masa sulit ini. Apakah kita akan memiliki mayoritas di pihak kita? Kita akan punya cukup banyak. Kita akan punya cukup banyak. Dan kita tidak perlu mencari mayoritas. Kita harus mencari orang-orang yang baik dan akan menang pada akhirnya. Kebenaran akan menang dan kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Kenapa? Karena di antara hal-hal lain, karena Tuhan, oke? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan hal kedua yang harus kita ingat adalah, seperti yang selalu dikatakan Perdana Menteri, Netzach Yisrael lo yishaker, benar? Hakikat kekal Israel itu benar adanya. Dan tugas kita di generasi kita, sama seperti semua generasi sebelumnya dan generasi anak-anak serta cucu-cucu kita setelah kita, adalah untuk membawa ini terus maju dan tetap berpegang pada kebenaran mendasar itu. Kita harus melindungi hidup kita, negara kita, bangsa kita, dan terus maju di jalan menuju keabadian Yahudi. Itulah tugas kita, dan kita melakukannya dengan sangat baik. Dan kita seharusnya tidak jika kita menganggap ini sebagai sebuah kafilah. Dan semua ketidakbenaran yang diucapkan tentang kita, seperti anjing-anjing yang menggonggong pada kita, kita harus tetap setia pada diri kita sendiri, pada misi kita, dan pada kebenaran. Dan teruslah maju dan jangan teralihkan, serta jangan sampai terpengaruh tentu saja oleh anjing-anjing yang menggonggong di pinggir jalan. Karena kita adalah cerita kita sendiri, kita yang menulis cerita kita, dan kita terus maju dengan cerita kita. Dan kita punya banyak hal yang patut dibanggakan atas apa yang telah dilakukan oleh generasi Yahudi di Israel selama 3 tahun terakhir ini. Benar, kita telah meraih begitu banyak pencapaian di medan perang dalam masyarakat kita di antara bangsa kita. Bukan hanya cukup, tapi bahkan lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Itu adalah sesuatu yang seharusnya membuatmu, dan juga aku, setiap kali memikirkannya, merasa terharu karena itu sangat luar biasa. Anak-anak yang berada di garis depan sejak 7 Oktober ini adalah orang-orang paling luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan ada. Dan aku akan merasa bersalah jika tidak mengakhiri ini dengan juga mengucapkan terima kasih kepada atasanku, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan secara pribadi, aku bisa berterima kasih kepadanya karena telah memberiku kehormatan untuk bekerja bersamanya dan belajar langsung darinya. Tapi menurutku, sebagai seorang Yahudi, maksudku, hal yang paling luar biasa adalah aku duduk di samping seseorang yang secara harfiah akan abadi. Karena hal-hal luar biasa yang dia lakukan dan kepemimpinannya atas negara ini hari ini akan selalu dikenang. Kita semua akan dilupakan, atau aku akan dilupakan. Tapi dia akan dikenang seperti kita mengenang Raja Daud dan Yosua. Orang-orang akan selalu mengingatnya karena apa yang dia lakukan hari ini. Dan kita harus menyadari betapa diberkatinya kita karena memilikinya. Jadi, aku ingin mengucapkan terima kasih padamu. Aku ingin sekali lagi menegaskan, memperkuat pesan ini. Ya, tidak ada yang menjanjikan kita taman mawar, kan? Dan lagi pula, taman itu penuh duri. Dan ketika kamu melihat orang-orang kita, kamu akan sadar bahwa mereka adalah mawar di antara duri, persis seperti yang tertulis di Kitab Kidung Agung. Dan kita beruntung serta diberkati. Dan kita tidak seharusnya merasa lelah dan sedih karena ini memang sulit. Kita harus menyadari betapa beruntung dan diberkatinya kita hidup di masa ini ketika kita melangkah maju ke era baru dalam sejarah Yahudi. Berkat anak-anak kita yang luar biasa, diri kita sendiri, dan pemimpin kita. Terima kasih banyak.